Selamat pagi sobat sehat semua. Semoga pada hari ini Anda semua dalam kondisi kesehatan yang sempurna, sehat yang hakiki, sehat jiwa maupun raganya. Jiwa Anda yang sakit, stres akan mengakibatkan tubuh ataupun raga akan menjadi sakit. Jiwa Anda sehat, tapi lifestyle Anda amburadul, raga Anda juga akan sakit. Akhirnya dua-duanya juga akan menjadi sakit. Maka yang paling bagus adalah bisa menyeimbangkan dua-duanya dalam kondisi sehat. Dan bagaimana sih kita coba untuk mengelola stres itu sendiri. Nah, stres menghadapi kehidupan ini kuncinya sebenarnya melepaskan diri dari kemelekatan. Kemelekatan dari harta benda, dari jabatan, apalagi kemelekatan terhadap cinta. Ya, harta hilang bisa dicari, jabatan hilang bisa dicari, cinta yang hilang juga bisa diganti. Ketika kita sudah bisa melepaskan kemelekatan itu sendiri, akhirnya kita bisa legowo, ikhlas, semende, bahasa Jawanya ya. Kita bisa mengembalikan kepada semuanya kepada Tuhan. Makanya dalam ajaran agama saya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang berasal dari Tuhan akan kembali lagi kepada Tuhan. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Oh ya, yang jadi masalah sekarang cara mengembalikan kepada Tuhan itu bagaimana sih prakteknya? Ya kita awali dari konsep tujuan hidup kita. Gitu. Ketika kita diciptakan, Tuhan ada berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Ini jadi Ustadz sebentar ya. Mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui ya. Jadi Tuhan di sini Tuhan memperkenalkan diri. Inilah aku Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan utama kita itu untuk menyembah. Bagaimana bisa menyembah kalau kita tidak mengenal? Mengenal di sini, makanya dalam rukun agama kita yang pertama itu adalah bersyahadat, bersaksi, menyaksikan. Ya menyaksikan apa yang sudah kita kenal. Nah sekarang waqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah di sini yang sering terlupakan. Maka dilihat dalam ayat lain disentil wawailul musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Nah sekarang kita lihat dulu, dalam sholat itu ada 3 rukun. Rukun gerak merupakan gerakan, rukun ucapan merupakan kata-kata, yang terakhir adalah rukun kolbu. Yang tugasnya kolbu itu apa ya? Berzikir, mengingat tadi itu. Rukun gerakan dia akan gugur ketika si hamba ini lumpuh misalnya, hilang rukun gerakan. Rukun ucapan ada berapa yang wajib, misalkan contohnya membaca Fatihah. Ini akan gugur kalau orangnya bisu. Tapi rukun hati ini tidak bisa dihilangkan. Itulah satu yang wajib dari yang wajib. Makanya dalam suatu ayat ada dikatakan sholat wusta. Kalau dalam tafsir dikatakan, sebagian ada mengatakan wusta itu sholat asar. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat
Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya sholat wusta itu adalah zikir yang berkekalan, zikir yang terus menerus. Ya inilah tugasnya hati itu sendiri. Nah sekarang kembali lagi ke konsep awal tentang Tuhan kita sendiri. Ada ayat mengatakan Tuhan itu bersemayam di aras. Di ayat lain dikatakan kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Ayat lain lagi mengatakan Tuhan beserta hambanya dimanapun dia berada, dimanapun hambanya itu berada. Ayat lain lagi mengatakan Tuhan lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu. Ayat lain mengatakan lagi wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Dia yang maha awal, tentu saja dia maha awal karena Tuhan dan maha pencipta. Dia yang maha akhir karena dia ketika dunia ini dihancurkan dan segala isinya, ya tinggal dia sendiri satu-satunya, tiada yang lain. Wal batinu, dia yang maha goib. Siapa yang mengingkari hal itu? Yang jadi masalah wazohiru, ini dia yang maha zohir, yang maha kelihatan. Kalau kita rangkum menjadi satu, sementara di dalam hadis juga ada yang mengatakan hatinya mukmin itulah rumahnya Tuhan. Nah, dari sekian ayat itu kita rangkum menjadi satu dalam satu kesimpulan. Jadi Tuhan itu ada di mana? Itu satu hal yang penting harus kita pahami gitu. Karena dalam orang Jawa menyatakan Tuhan itu aduh tanpa wangunan, cedak tanpa sisenggolan. Ketika kita sudah bisa memahamkan di mana sih Tuhan kita ini, di situ salah satu kunci kita bisa mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. To be continued.